Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, yang soleh dan solehah. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan makna sifat amanah dan jujur, menyampaikan dalil Al-Quran tentang sifat amanah dan jujur, menunjukkan contoh perilaku sifat amanah dan jujur, dan yang terakhir menunjukkan hikmah perilaku sifat amanah dan jujur. Nah, ada yang tahu tidak amanah itu apa? Jadi, amanah itu bisa berupa tanggung jawab sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, lalu bisa juga kepercayaan yang diberikan oleh sesama manusia, dan yang ketiga bisa tanggung jawab terhadap nikmat dalam diri sendiri. Nah, sekarang jujur. Jujur itu ada 3. Pertama, jujur dalam perkataan. Jadi setiap yang diucapkan itu baik, jujur, tidak diada-adakan sesuai dengan fakta. Yang kedua, pikiran. Dan yang ketiga, setiap perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelas, mari kita sama-sama menyimak pengertian amanah. Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara bahasa Indonesia amanah diartikan sebagai suatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan yang ketentraman dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 tentang amanah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bihi. Innallaha kana sami'an basyira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar. Bentuk-bentuk amanah. Yang pertama atau A, amanah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada setiap manusia untuk beribadah kepadanya. Cara menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini rukun iman serta mengamalkan ajaran Islam. Kedua, amanah kepada sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Untuk menghindari keburukan dan masalah yang timbul diperlukan sikap amanah dan tanggung jawab, menghormati serta memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Yang ketiga atau yang C, amanah kepada diri sendiri. Setiap anggota tubuh kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kaki, kedua tangan, kedua mata, kedua telinga, mulut, serta anggota badan lainnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bersaksi atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Cara berperilaku amanah. Yang pertama, meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga
tidak mempunyai hak untuk menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. 4. Melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, pengertian jujur. Jujur secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti lurus, hati tidak sombong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata siddiq yang artinya berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat jujur dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Cara berperilaku jujur. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Yang keempat, terbiasa berkata benar sesuai antara yang difikirkan dan dikatakan dan yang dilakukan. Yang kelima, menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Poin yang terakhir adalah hikmah sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda. Sikap amanah dan jujur memiliki manfaat yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Manfaat vertikal berupa peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga amanah dan kejujuran menunjukkan bahwa dirinya memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar terhadap segala yang difikirkan, dikatakan dan dilakukan. Sementara manfaat horizontal, sifat amanah dan jujur adalah meningkatkannya kepercayaan dari orang lain. Orang yang selalu menjaga amanah dan kejujuran akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari orang-orang di sekitarnya, seperti teman, orang tua, guru, dan lain-lain. Kepercayaan dari banyak orang akan menghasilkan banyak pula kebaikan yang dapat diperoleh orang tersebut. Maka terapkanlah sifat amanah dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, bersama orang tua, bersama saudara-saudara, ataupun di sekolah, bersama teman, bersama bapak ibu guru, juga di lingkungan kalian tempat bermain. Karena orang yang berperilaku atau mempunyai sifat amanah, punya sifat kejujuran, senantiasa mereka akan disenangi dan akan dipercayai oleh setiap orang. Itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.